Baik, segmen ini kita buka dengan informasi dari Jawa Timur. Pasca penemuan merica palsu, tim Satgas Pangan Satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional. Tim Satgas Pangan Satreskrim Polrestabes Surabaya, Jawa Timur mendatangi satu persatu lapak pedagang yang diketahui menjual merica yang diduga palsu dengan kemasan yang sama. Petugas mengamankan produk merica yang diduga sengaja dipalsukan demi mengeruk keuntungan. Sampel merica kemudian akan diuji di laboratorium. Nah, sebelumnya Satreskrim Polrestabes Surabaya telah menetapkan tersangka Jeffrey sebagai pemilik dan pembuat merica bubuk palsu berbahan nasi aking. Komunikasi penyidik ke beberapa pedagang, memang ada juga yang menjual hampir mirip dengan produknya tersangka. Di situ hanya berbeda merek. Di situ ada daun lombok namanya. Untuk kemasan sama-sama 40 gram. Untuk bahan nanti kita akan uji kembali apakah mengandung bahan yang berbeda dioplos dengan merica itu sendiri. Mereka kreatif juga ya berpikir membuat merica palsu dari nasi aking. Itu dari mana coba idenya? Iya, dan tentunya ini masih terus ditelusuri ya. Seberapa berbahayanya untuk kesehatan, tapi yang paling jelas itu tidak akan berpengaruh banyak untuk masakan Anda, terutama untuk rasa pedas ya, yang memang diharapkan berasal dari merica palsu. Nah, karena ini sudah beredar di pasaran, terutama di Surabaya, pastinya akan meresahkan masyarakat. Terlebih banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara membedakan antara merica yang asli dan juga merica yang palsu. Nah, ahli gizi Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya memaparkan beberapa cara untuk membedakan merica asli dengan yang palsu. Merica merupakan bahan bumbu masak yang sering digunakan ibu rumah tangga dan juga pelaku usaha kuliner. Banyak di antara mereka yang memilih merica bubuk karena praktis. Terbongkarnya pembuatan merica palsu berbahan nasi karak oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya baru-baru ini membuat masyarakat resah dan bertanya-tanya bagaimana membedakan antara merica asli dan yang palsu. Ya baru tahu. Tahu nggak membandingkan merica palsu sama asli? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus bagi warga gimana ini, Bu? Ya resah lah. Ya Mas, sudah dengar. Terus sama-sama jualan, jadi jualannya nggak seberapa laku. Jadi nggak tahu itu merica palsu enggak, itu nggak tahu. Ya cukup meresahkan Mas. Karena itu juga untuk kebutuhan saya, untuk dagang kuliner. Beli yang murah pastinya, ya dapat menekan produksi. Ahli gizi Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya, Esti Veronica mengatakan ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Dari segi warna, kalau merica yang asli warnanya akan lebih putih, kalau merica yang palsu warnanya dia akan lebih kusam. Kalau teksturnya yang bentuknya bulat asli, jika merica yang asli dia lebih keras dan bentuknya keras, bulat, kasar seperti itu. Nah, sedangkan jika mericanya palsu, dia bentuknya tidak beraturan, dilarutkan di dalam air. Merica yang asli itu dia akan tetap utuh, sedangkan merica yang palsu dia akan cepat larut ke dalam air. Merica yang asli dia akan menyengat hidung kita, itu yang merica yang asli. Dan jika merica yang palsu dia tidak akan ada baunya sama sekali. Meski secara medis tidak membahayakan, namun peredaran merica palsu berbahan nasi karak ini dinilai merugikan konsumen. Nasi karak adalah nasi yang sudah dikeringkan dan diolah kembali. Fahrudin Ulwi, Surabaya. Coba kita akan pantau bersama ya bagaimana perkembangannya saat ini. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Gita Gowinda dari depan rumah produksi merica palsu di Surabaya. Ya, good morning Gita. Kita ingin bertanya ini pasca penggerebekan pabrik merica sejauh ini bagaimana perkembangan selanjutnya? Ya, selamat pagi Prabu dan Daniar. Dan saat ini saya sedang berada di depan, tepat di depan dari rumah pembuatan merica palsu. Ini yang berlabelkan yaitu Dua Lombok. Dan memang sudah bertahun-tahun, kurang lebih 10 tahun, merica palsu ini beredar di pasar-pasar kota Surabaya. Dan memang sampai dengan saat ini tersangka yang bernama Jeffrey sudah ditetapkan dan masih terus untuk melanjutkan yaitu proses hukum. Dan seperti apa sebenarnya proses hukum yang berlanjut, saya sudah bersama dengan Kanit Resmob dari Polrestabes Surabaya, yaitu Ibtu Bima. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, lalu bagaimana ini Pak untuk kelanjutan dari kasus merica palsu ini yang ada di Surabaya? Untuk saat ini dari kami tim Satgas Pangan Polrestabes Surabaya
masih tetap melakukan penyidikan secara prosedur terkait merica oplosan yang kami tangani saat ini. Oke. Lalu untuk saat ini sudah ditetapkan tersangka, lalu ancaman pasal-pasalnya begitu bagaimana? Untuk pasal-pasal yang kami terapkan yaitu pasal 142 Undang-Undang Pangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap tersangka DA ini. Oke. Dengan ancamannya? Dengan ancaman 4 tahun penjara. Oke. Lalu sampai dengan saat ini ketika dari Polrestabes Surabaya begitu mengetahui bahwa di sinilah untuk pabrik dari merica palsu ini seperti apa tuh bisa diceritakan yang sudah ditemukan begitu, barang bukti seperti apa itu Pak? Untuk yang kami temukan di lapangan saat kami mengamankan di home industry ini, yaitu yang pertama di situ ada merica asli dan di situ juga ada karak yang sebagai yang dicampur di merica tersebut dan mesin penggiling. Setelah itu ada beberapa juga yang sudah jadi dan siap dikirim ke pasaran. Oke. Sampai dengan saat ini lalu dari saksi-saksi ini bagaimana? Sudah menceritakan bagaimana sebenarnya proses ini berlangsung begitu, karena kita tahu bahwa ini sudah sekitar 10 tahun begitu, betul ya? Ya, sudah agak lama dan warga sekitar termasuk RT juga sudah mengingatkan terhadap pemilik usaha tersebut, namun tidak diraukan, malah berpindah tempat yang lebih aman sekiranya, seperti dari depan rumah berpindah ke atas. Lalu sama dengan saat ini dari Polrestabes Kota Surabaya terus melakukan sidak begitu. Lalu sama dengan saat ini apa yang sebenarnya ditemukan? Apakah pernah menemukan juga berlabel yang sama, yaitu 2 lombok untuk di pasar-pasar Kota Surabaya ini? Untuk di pasar Kota Surabaya terkait merek tersebut masih kita dalami lagi, karena kami kemarin masih melakukan sidak terhadap pasar-pasar terkait Satgas Pangan ini dan masih belum menemukan hasil yang signifikan terkait merica yang kami amankan ini. Untuk dari warga sekitar di sini Pak, sebenarnya juga informasi tersebut didapatkan dari warga sekitar atau seperti apa itu proses dari akhirnya menangkap yaitu tersangka Jeffrey ini? Tertangkapnya atau terungkapnya kasus ini yang pertama pasti ada info dari warga sekitar juga yang mengeluhkan tentang home industry ini karena dapat merugikan masyarakat banyak dan lebih menguntungkan terhadap home industry-nya itu. Oke, himbauan untuk warga bagaimana? Untuk himbauan untuk warga agar menjelang bulan puasa ini agar lebih cermat lagi dalam yang pasti memilih bahan pangan ya, karena untuk modus-modus seperti ini dimungkinkan masih banyak yang lainnya lagi. Dan kami pun dari Satgas Pangan Polrestabes Surabaya tetap akan menindaklanjuti hal-hal serupa. Ya, baik, terima kasih atas keterangannya Ibtu Bima. Dan memang warga di sini memang harus lebih jeli lagi untuk bagaimana memilih antara merica yang asli dan juga yang palsu. Karena memang dari tersangka untuk pabrik dari merica palsu ini yang berlabelkan 2 lombok ini memang untuk perbandingan antara merica dan juga nasi aking yang digunakan sebagai bahan untuk membuat merica palsu ini adalah 1:5. Jadi tentunya apabila warga mengkonsumsi ini tentunya ini sangat merugikan warga sendiri. Walaupun memang dari sisi-sisi yaitu ada perbandingan yang cukup jelas antara merica dari bau, dari warna, dan ketika dilarutkan juga cukup jelas. Nah, makanya dulu warga juga tetap harus berhati-hati terhadap yaitu barang-barang palsu, terutama juga merica palsu yang berada di Kota Surabaya ini. Prabu dan Daniar. Oke, Gita Gowinda, terima kasih atas laporannya. Wah, cukup mengejutkan ya bahwa ternyata ini satu praktek yang sudah berlangsung bertahun-tahun, baru ditemukan di Surabaya. Nah, kita belum tahu juga di Jakarta seperti apa, atau di Bandung, ataupun juga di kota-kota besar yang lain. Nah, barangkali butuh laporan juga dari masyarakat untuk bisa melihat nih seperti apa yang palsu, seperti apa yang asli, agar kemudian juga bisa membantu petugas ya untuk mengidentifikasi apakah ada merica palsu di daerah kita. Dan mungkin yang jadi sekarang pekerjaan rumah adalah kan sekarang yang ditemukan adalah terbuat dari nasi aking. Sebelumnya juga pernah terbuat dari bahan dasar semen. Itu yang sangat mudah sebetulnya terlihat. Dan
pertanyaannya lagi sekarang, bagaimana kalau nanti kita menemukan dua-duanya hampir mirip begitu ya? Bagaimana kita nanti membandingkan? Mungkin akan kita sajikan ataupun kita bahas di One Minute Tips ya? Iya, kita langsung saja lihat One Minute Tips berikut ini. Nah, misalnya coba kameranya boleh mendekat ke sini, kita akan beri lihat kepada Anda ya pemirsa ya. Ini ada dua contoh merica nih. Betul. Ya, ada dua-duanya sama-sama merica, tetapi apakah mana yang baik dan juga mana yang tidak baik ini kepada kemana nih? Saya ngasih lihatnya. Nah, Bentar. ke situ Oh, tuh. ini. Oke. Bisa terlihat nggak? Karena yang jadi Kesini sebentar. utamanya Nah, kan ini ya. lebih ke aroma ya. Betul. Mungkin Anda harus cek dulu kalau merica yang palsu memang aromanya itu terasa hambar. Tapi kalau yang asli seperti ini dua-duanya asli ternyata sudah kita hirup aromanya, baunya pedas dan menyengat. Tapi bagaimana membedakan yang baik buruk tuh, Oke, Prap? iya. Nah, satu yang pertama adalah tadi ya, sekarang kalau beli merica, Anda jangan sungkan untuk menciumnya dulu seperti ini nih. Nah, Oke lah yang ya. asli itu langsung menyengat masuk ke hidung dan ke otak kita ya, langsung ada rasanya tuh, oh ini merica nih, bagus. Lalu juga kalau kita perhatikan teksturnya juga yang asli itu lebih merata. Oke. Ya. Warnanya pun justru Sedangkan dikatakan yang- lebih putih ya. Betul. Justru yang palsu terlihat Bukan palsu, kusam. yang tidak baik, Yang tidak baik, bagus oke. ya. Karena ini kan dicampur-campur nih. Oke. Kalau dihirup pasti Daniar coba tes aja nih antara ini sama yang ini. Oh iya, Ya kan? yang ini lebih Beda. segar juga ya. Yang ini agak sedikit aroma-aroma asamnya juga ada di sana. Lalu yang berikutnya juga yang menjadi cara untuk Anda sedikit punya apa ya, insting lah ya, bahwa ini asli atau palsu. Kalau ada merica murah, jangan langsung percaya. Karena ada harga dasar merica yang ditentukan di negara kita atau di Indonesia ya. Betul. Harganya berapa? Kalau untuk biasanya sekitar 200.000 per kilogram Per begitu kilogram. ya. Tapi kalau untuk yang palsu justru setengahnya hanya mencapai 100.000 rupiah per kilogram. Jadi Anda harus detail tuh, jangan karena harganya lebih murah langsung Anda beli, karena siapa tahu itu merupakan merica yang palsu. Mungkin saja merica yang palsu. Iya, nah ini ya kita berikan kepada Anda tipsnya untuk nanti kalau mau masak di rumah misalnya atau belanja ke pasar, ayo hati-hati jangan gegabah untuk membeli merica yang palsu. Memang sejauh ini itu tidak membahayakan kesehatan, tetapi ya rugi aja kan kita beli merica tetapi tidak ada efeknya kepada masakan kita ya. Betul.